Om Swastiastu, saya bernama Wayan Gamu Astawo SSN. Saya berasal dari Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Menuyo, Kabupaten Jembrana, Bali. Keseharian saya sebagai praktisi seni, dalam hal ini seni kerawitan Bali. Berbicara tentang sejarah gamelan jegog Jembrana, tidak bisa kita lepaskan dari hubungan manusia dengan alam. Adanya hubungan manusia dengan manusia, adanya hubungan manusia dengan Tuhan, yang kesemuanya itu kita sebut dengan Tri Hito Karana. Gamelan jegog Jembrana itu muncul pertama di Banjar Sebual, Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Negara. Yang mana oleh penglingsir-penglingsir kami, bahwa penemu dari gamelan jegog di Jembrana nike adalah Kyang Gliduh. Penemuan dari Kyang Gliduh inilah menjadi suatu tatanan-tatanan perbincangan, percakapan, kemudian diskusi-diskusi kecil, di mana dalam perbincangan-perbincangan tersebut bahwasanya gamelan jegog lahir awalnya dari gamelan tingklik. Artinya gamelan yang nadanya dari bambu yang dibelah. Yang mana bilah-bilah dari gamelan jegog itu ada yang dari bambu, ada yang dari kayu. Nah, dalam fungsi tingklik jegog ini, karena Jembrana ini adalah daerah agraris, maka sering sekali gamelan-gamelan tingklik niki digunakan dalam ajang menghalau burung ketika di musim padi mulai menguning. Dan ini berkelanjutan sekali. Dan lama-lama kelamaan terjadi sesuatu bentuk-bentuk seke tingklik yang ada di Kabupaten Jembrana. Yang lahirnya teko tingklik itu pada awalnya itu jumlahnya barungan itu adalah 9 tungguh. Yang terdiri dari 3 bentuk tingklik barangan, 3 bentuk tingklik kantil atau kancil, 2 tungguh tingklik yang disebut unir, dan 1 tungguh yang disebut dengan jegog. Nah, inilah yang berkembang. Dalam konteks perkembangan jegog di Jembrana ini, yang pertama yang sampaikan di sini adalah periodisasi zaman Pan Genyor. Nah, di zaman Pan Genyor inilah ada istilah gamelan jegog mebarung. Di mana dalam konteks periodisasi Pan Genyor ini, itu gamelan jegog ini murni berfungsi sebagai gamelan instrumentalia. Dan terjadi sesuatu bentuk kompetisi yang di Jembrana dikenal dengan sebutan jegog mebarung dan jegog metampeh. Itu, dan di dalam bentuk pertunjukan mebarung inilah dimasukkan ke dalam periodisasi Pan Genyor.
Nah kemudian lanjut kepada periodisasi Pansuprig yang sering disebut versi suprig. Nah di sini gamelan jegog mulai masuk dengan unsur-unsur tari yang kita kenal sampai saat ini dengan bentuk jegog tempo dulu. Dimana di dalam versi suprig ini sudah gamelan jegog ini dimasuki dalam unsur-unsur tari. Ada yang disebut dengan tari pencak silat, ada yang disebut dengan rusio, ada yang disebut dengan dayang-dayang, ada disebut dengan ticak, ada ticak sangkur, dan yang terpenting dalam versi suprig ini adalah istilahnya dag, di mana dalam sebutan dag ini di Jembrana berfungsi dag itu sebagai pengatur proses jalannya pementasan jegog tempo dulu. Nah inilah terjadi di dalam versi suprig, dan ini lama sekali juga. Bahkan sampai sekarang masih ada versi ini. Di dalam versi suprig ini tetap muncul versi genyor. Di mana dalam versi suprig ini terjadi bebarungan yang sifatnya tari-tarian dan terjadi juga jegog membarung secara tabuh-tabuh petegak. Nah, itu terjadi di dalam versi suprig. Nah, kemudian kami lanjutkan kepada versi Jayus. Perkembangan jegog itu di mana beliau memasukkan unsur transportasi antara tari-tari pelegongan, tari kegebiaran masuk ke dalam jegog. Kemudian ada juga jegog ini notabene sering digunakan mengiringi drama gong. Dan ini lama juga terjadi di Jembrana. Dan saya sendiri mengalami juga hal seperti itu. Kemudian masuk dalam versinya Pekak Jegog yang sering kita kenal Pekak Jegog atau Pak Swendra. Nah di sini mulai jegog itu ada pembaharuan. Di samping beliau itu concern kepada versinya genyor, kemudian concern juga beliau kepada versinya suprig, kemudian beliau juga concern kepada versinya Jayus, dan beliau sendiri melahirkan suatu karya-karya baru dalam konteks jegog. Sampai sekarang karya-karya itu berkembang di masyarakat Jembrana. Salah satu contoh karya beliau itu adalah tari Mekepung. Nah inilah yang saya bisa sebutkan bahwasanya ada 4 periodisasi yang sampaikan dalam konteks periodisasi gamelan-gamelan jegog yang ada di Kabupaten Jembrana. Gamelan jegog ini sebenarnya mempunyai suatu ciri-ciri khusus, karakter tersendiri dibandingkan dengan gamelan-gamelan Bali lainnya. Kalau menurut cerita yang saya dengar dari penglingsir-penglingsir itu bahwasanya gamelan jegog awalnya muncul 9 tungguh itu mengandung unsur Dewata Nawo Sange dari jumlah 9 penjuru mata angin yang tujuannya adalah untuk mengharmoniskan, karena sesungguhnya di dalam kesenian itu menurut saya itu unsur harmonis paling penting. Ada tarib yang disebut dengan tabang, ada sebutan tarib, itu sebenarnya mengambil filosofi gunungan atau gunung, bahwasanya gunung itu diyakini sebagai sumber dari kehidupan manusia. Sehingga ada istilah wanupraste. Artinya suatu tempat kesejahteraan terakhir dari suatu kehidupan. Makanya gamelan jegog ini taribnya berbentuk gunungan. Yang kemudian diisi dengan hiasan-hiasan bunga-bungaan atau daun-daunan, itu simbol daripada alam dan tumbuh-tumbuhan yang ada di pegunungan. Kemudian ada naga. Nah, naga ini memang menjadi ciri khas khusus gamelan-gamelan di Jembrana. Gamelan angklung juga, angklung Jembrana ada beberapa tungguh itu di depan menggunakan naga juga sebagai ornamentasi. Kemudian joget bungbung juga menggunakan naga. Nah kalau di jegog memang dari dulu mereka menggunakan punggalan naga.
menggunakan naga. Nah, kenapa? Di mana dipercaya naga sebagai ornamentasi dalam gamelan Jegog diyakini sebagai simbol dewa kesejahteraan. Di mana-mana naga itu selalu disimbolkan dengan dewa kesejahteraan. Ada suatu karya yang memang betul-betul menjadi inspirasi buat saya, yang paling berkenan di hati saya, bahwa Terungtungan Darmusanti itu betul-betul saya suka dengan itu. Padahal ada juga terungtungan-terungtungan yang lain saya bikin. Dan karya itu saya buat tahun 85. Waktu saya menjadi guru SD, tapi masih mengabdi waktu itu. Kemudian ada tabuh petegak yang saya buat, tabuh geberdeng. Kemudian ada saya buat kulkul Banyar. Kemudian ada saya buat taleng tedong. Kemudian ada saya buat sekarini. Kemudian ada saya buat tabuh pantun. Saya buat tabuh kidang rengas, dan masih banyak. Dari sekian tabuh yang saya bikin itu, saya paling sering sekali dengan tabuh saya yang dengan judul Taleng Tedong itu. Yang inspirasi yang menggarap tabuh Taleng Tedong itu, kita yang melihat bahwasanya di gamelan Jegog itu ada 4 nada. Dong, deng, dung, ding. Dalam konteks ini, karena menurut tiang merasa sangat sakral sekali simbol nada dong dengan deng, sakral sekali. Dan saya meyakini akan memberikan suatu vibrasi yang sangat sakral juga dalam konteks berkarya. Bukan berarti saya menyampingkan dung dengan ding. Ini saya garap dengan konteks Nike, dengan inspirasi kepada kekuatan-kekuatan yang dalam hal ini jelas tentunya kepada kekuatan Taksu. Gitu. Nah, itulah inspirasinya yang sampai sangat tertarik karena melihat Taleng Tedong ini hanya huruf itu bisa ada dalam bahasa Bali. Contohnya mungkin dong gitu kan, ada taleng, ada huruf go gitu, nulis go, ada taleng, ada huruf g, harus ada tedong. Itu filosofi itu yang tiang lihat. Ketika gamelan Jegog ini dilihat sebagai alat kreativitas, gamelan Jegog ini akan menjadi sesuatu bentuk berkarakter beda. Karena dia hanya dilihat di dalam konteks kreativitas, bukan dilihat secara utuh. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa seniman muda yang berkarya itu dengan melibatkan beberapa unsur instrumen Jegog dikoordinasikan atau dikombinasikan dengan instrumen lain menjadi suatu karya. Nah, di dalam hal ini saya tidak berani menyebut itu gamelan Jegog. Tetapi kalau dilihat subnya, saya berani. Oh, ini gamelan Jegog. Tetapi kalau dilihat secara utuh satu karya, tidak berani bahwa itu menggunakan Jegog. Gamelan Jegog ini jumlahnya 14 tungguh. Yang pertama namanya 3 tungguh barangan, kemudian 3 tungguh kantil, kemudian 3 tungguh suwir, kemudian 2 tungguh kuntung, kemudian 2 tungguh unir, kemudian 1 tungguh Jegog.
Barangan gegog di Jembrana biasanya menggunakan bagian kiri, tangan kiri, karena bermain gamelan jegog dua kanan. Dalam satu tungguh itu di kiri biasanya menggunakan 4 nada ini, 4 nada untuk tangan kiri ini menggunakan bambu petung yang ukurannya sesuaikan dengan tinggi rendah suara gamelan. Kemudian yang di kanan juga menggunakan bambu petung atau juga bisa menggunakan dieng gesing, gitu, bambu gesing, hanya untuk yang di tengawan saja, di tangan kanan saja. Nah, kemudian lanjut ke kantil, 3 tungguh kantil itu semuanya menggunakan bambu gesing. Artinya bambu yang ketebalannya tebal dan mempunyai tingkat kekuatan yang tinggi. Tuh. Nah, kemudian di suwir juga, 3 tungguh suwir ini juga menggunakan bambu gesing. Hanya saja ada perbedaan diameter besar kecil bambu dengan kantilan. Jenis bambunya sama. Jenis bambu yang dikantil dengan yang disuwir itu sama. Itu bambu gesing. Yang cara Jembrana, kalau orang Jembrananya nyebut itu adalah dieng gesing. Nah, kemudian di kuntung juga demikian. Bisa menggunakan bambu petung bagian tebal-tebalnya, tebal-tebalnya, atau menggunakan bambu gesing untuk gamelan kuntung. 2 tungguh gamelan kuntung. Nah, kemudian di 2 tungguh gamelan undir itu semuanya menggunakan bambu petung yang ukurannya lebih besar, minimal diameternya 40 sampai 55 cm. Itu untuk bambu yang digunakan dalam undir. Kemudian yang di jegog juga menggunakan bambu petung atau dieng gede bahasanya. Mungkin karena ukurannya disebut, padahal itu petung sebenarnya sama. Cuma ukurannya saja paling kecil itu 50, paling kecil. Sampai 60-an. Tapi sulit mencari bambu yang diameternya sampai 60 atau sampai 62 cm diameternya, sulit. Mencari 58 sudah besar itu. Nah, itu yang digunakan. Nah, sekarang masalah panjang. Panjang pendek bambu yang digunakan dari masing-masing instrumen itu berbeda. Sesuai dengan kebutuhan suara yang diinginkan. Semakin rendah suaranya, semakin panjang bambunya. Semakin tinggi suaranya, semakin pendek bambunya. Untuk mencari bambu ini sudah tentunya kita sebagai umat Hindu Bali sudah sangat sangat tertanam sekali dengan istilah Pedwasa Ayu, artinya hari baik untuk melakukan suatu kegiatan. Orang mencari bambu itu dia ngambil di beteng. Kan ada pasah beteng kajang. Kajang tidak, karena katanya kajang itu dimakan gitu, diajeng sama nanti bambunya cepat dimakan rayap. Pasah tidak bisa pisah. Pasah tidak bagus. Beteng artinya penuh. Artinya hari yang sangat baik untuk melakukan suatu kegiatan. Dan ada juga yang menggunakan istilah pedwasa yang sudah menjadi pedwasa tradisi sekali, yaitu tanggal pisan. Itu tidak memerlukan Sabtu Waro, Triwaro, tidak memerlukan. Itu memerlukan nama pedwasaannya ada tanggal pisan, yaitu 1 hari setelah tilem. Nah, dalam hal ini membuat gamelan jegog, mencari bambu dan apapun itu biasanya mencari dwasa tanggal pisan. Proses pembuatan nada gamelan dalam gamelan jegog. Pertama dilakukan pemilihan bahan. Dalam hal ini pemilihan bambu yang berkualitas. Ketuaannya, tingkat kekeringannya. Nah, setelah memilih bambu, langkah selanjutnya kita memotong. Memotong bambu itu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan dalam pembuatan nada. Setelah bambu itu dipotong, kemudian kita hilangkan salah satu sisi.
bagiannya dihilangkan sebagian. Setelah bagiannya dihilangkan, baru kita mencari suara resonansi, artinya suara bungbung dulu. Resonatornya dulu dicari sesuai dengan yang kita inginkan nadanya. Setelah suara atau nada resonansinya ditemukan, baru kita melanjutkan mencari nada daun gamelan jegok itu sendiri. Sudah tentunya dalam hal ini harus ada keseimbangan antara nada resonansi dengan nada daun daripada gamelan itu. Nah, proses selanjutnya kita selalu mengecek dua sisi. Gamelan yang sudah dihilangkan sebagian itu selalu dicek. Karena kadang-kadang bagian sisi tertentu suaranya tinggi, suara bagian sisi tertentu suaranya rendah. Nah, dalam konsep ini karena kita selalu menggunakan standarnya resonator, makanya dalam proses mencari nada daun itu yang nadanya lebih tinggi dihilangkan supaya mempunyai nada rendah yang sama antara dua sisi. Setelah ditemukan nada dua sisi daripada daun gamelan jegok itu, kemudian kembali kita pukul-pukul untuk mengecek antara keharmonisan suara resonator dengan suara daun. Setelah itu ditemukan, dilakukan suatu pembersihan, dibersihkan resonatornya itu dari debu-debu, dari bubuk bambu itu dihilangkan sehingga menjadi bersih. Setelah bersih baru dilakukan pelubangan, dibikin lubang untuk masang tali. Nah, dalam proses masang tali ini, bikin lubang ini, ada suatu teori mengatakan, teori tradisinya bahwa panjang bambu yang sudah jadi suaranya itu dibagi dua. Contohnya, misalnya panjangnya nada itu 20 cm. Kita bagi dua dulu, sehingga hasilnya 20 bagi 2 kita dapat 10 cm. Nah, kemudian untuk mencari lubang itu yang 10 cm ini lagi dibagi 2. Sehingga hasilnya 5 cm. 5 cm itulah tempat lubang. Setelah dipastikan dapat ukuran 5 cm sesuai dengan pembagian itu, baru kita melakukan pelubangan untuk memasang tali. Setelah itu tali dipasang, langsung dipukul kembali untuk mengecek lagi. Nah, kalau sudah pas itu, proses dari pembuatan nada ini berarti sudah berakhir. Seandainya belum, kita cari lagi dengan konsep-konsep seperti ini menghilangkan, kemudian memotong, membersihkan. Seperti dalam proses-proses selanjutnya. Ya, sudah tentunya anak-anak sekarang mungkin ini tantangan saya yang saya pikir secara formal juga tidak ada pelajaran khusus bermain gamelan jegok ekstrakurikuler maupun formal di lembaga-lembaga pendidikan. Akan tetapi tidak semualah seperti ini. Ada beberapa sekolah yang masih eksis dengan itu. Harapan saya supaya dilakukanlah bisa gamelan jegok ini masuk ke daftar ekstrakurikuler bermain gamelan dalam konteks proses pelestarian daripada seni jegok yang ada di Kabupaten Jemberana. Dan bila perlu selalu dilakukan festival jegok Kabupaten Jemberana, tetapi dengan penabuh yang muda dan tidak boleh ada kombinasi antara tua dengan muda. Sehingga kita bisa melihat di sana sejauh mana nanti perkembangan jegok terjadi di Kabupaten Jemberana. Pembinaan kepada generasi muda. Sehingga karena dengan adanya pembinaan yang berkontinuitas kepada generasi muda dan sangat diyakini akan seni jegok itu akan tetap lestari di Kabupaten Jemberana bahkan ke internasional. Kepada pemerintah, mohon maaf saya harus sampaikan ini, khususnya Kabupaten Jemberana dan umumnya pemerintah kita di Indonesia, mari kita bersama-sama mencintai kearifan lokal sebagai warisan lokal genius itu, karena
sesungguhnya identitas kita akan sangat diketahui oleh negara asing ataupun saudara-saudara kita yang berbudaya Nusantara dengan cara melihat budayanya sendiri. Karena itulah mari kita bersama-sama sebagai orang Jembrana, sebagai orang Bali, sebagai orang Indonesia untuk menjaga kelestarian seni gamelan Jegok yang ada di Kabupaten Jember.